Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan melanjutkan renungan kita yang diambil di dalam Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Ada dua hal yang Musa ingin sampaikan melalui teks ini, dan dua hal ini adalah dua hal yang sangat-sangat penting untuk orang-orang Israel dan untuk kita di zaman ini. Yang pertama, bahwa jangan lupa bahwa Allah telah memberikan berkat rohani kepada kita sebagai anak-anak Tuhan di hari ini dan juga kepada orang-orang Israel pada waktu itu. Di ayat yang ke-12 di pasal 6 kitab Ulangan mengatakan, "Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan." Saudara, keluar dari Mesir adalah satu berkat besar untuk bangsa Israel. Ini adalah berkat rohani. Jangan lupa akan perkara rohani, yaitu ketika Allah mengeluarkan mereka dari Mesir untuk beribadah kepada Allah yang sejati. Bayangkan, kalau Tuhan tidak mengeluarkan bangsa Israel, maka selamanya mereka berada di Mesir. Dan artinya selama-lamanya mereka akan beribadah, mereka akan menyembah kepada ilah, kepada dewa-dewinya orang-orang Mesir. Tetapi Tuhan mengeluarkan bangsa Israel untuk pergi dari tempat perbudakan dari Mesir supaya mereka bisa beribadah kepada Tuhan yang sejati. Tuhan memberikan 10 tulah. Itu tandanya bahwa Tuhan mempermalukan dan juga Tuhan menghancurkan dewa-dewi dan ilah Mesir, sehingga bangsa Israel keluar dan mereka bisa diizinkan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan setelah itu memimpin mereka di dalam perjalanan setelah keluar dari Mesir. Tuhan memimpin mereka dan Tuhan berpihak kepada bangsa Israel di dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Dan Tuhan juga memimpin, memberkati sepanjang perjalanan dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, dengan terus juga mengajar mereka untuk setia, untuk taat, dan Tuhan juga memberikan firman-Nya untuk menuntun, untuk memimpin, dan untuk memberikan ketetapan serta perintah kepada mereka. Ini adalah berkat rohani. Jangan melupakan perbuatan Allah yang telah Ia lakukan. Berkat yang kedua adalah berkat jasmani. Di pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 dan 11 mengatakan, "Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikan kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami, dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang." Yang kedua yang mereka tidak boleh lupakan adalah Tuhan memerintahkan, Tuhan memberikan berkat jasmani di dalam kehidupan mereka. Bukankah ini sesuatu yang diperlukan oleh semua manusia? Di Tuhan memberikannya. Musa mengingatkan bangsa ini ketika mereka sudah akan memasuki tanah perjanjian, jangan lupa bahwa apa yang mereka dapatkan di tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah murni pemberian Tuhan. Baik rumah-rumah, kebun-kebun anggur, kebun-kebun zaitun, sumur-sumur, barang-barang yang baik, dan segala sesuatu itu adalah Tuhan yang memberikan kepada mereka. Jangan pernah merupakan semua perbuatan Allah di dalam perjalanan ketika mereka sudah hidup baik-baik, ketika mereka sudah hidup tenang, ketika mereka sudah hidup tentram. Artinya Tuhan menyediakan yang telah menjadi kebutuhan mereka ketika mereka berada di tanah perjanjian yang Tuhan berikan kepada mereka. Selanjutnya, apa yang harus mereka lakukan ketika mereka sudah berada di sana? Musa mengingatkan mereka harus taat, mereka juga harus setia, mereka juga harus berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan. Dan jangan mengikuti Allah lain. Bapak Ibu Saudara, setiap kita juga perlu mengingat bahwa dalam berkat rohani, Tuhan telah melakukan perkara terbesar, yaitu menggantikan hukuman kita di atas salib, sehingga kita memperoleh keselamatan sejati dan bisa beribadah kepada Allah yang sejati. Itu adalah berkat rohani.
Kita juga perlu mengingat bahwa semua yang kita terima, baik berkat jasmani itu, semuanya berasal daripada Tuhan. Kesehatan, perlindungan, kecukupan, dan segala sesuatu yang baik yang kita terima, itu semua berasal daripada Tuhan. Allah lah yang menggerakkan seluruh alam semesta untuk menjadi berkat, untuk menjadi kebutuhan, untuk memenuhi segala keperluan daripada setiap anak dan umatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.